Shalom, sahabat-sahabat terkasih. Lihat foto ini. Apakah sahabat masih teringat hari istimewamu? Yaitu hari perkawinanmu. Justru itu belum kelewatan untuk mengucapkan selamat atas pernikahan yang baru dimulai. Hari ini kalian sedang menulis satu babak baru dalam hidup. Babak yang indah, penuh harapan, dan tentu saja penuh pembelajaran. Menikah itu bukan hanya soal tinggal serumah, tetapi tentang membangun hidup bersama atas dasar yang benar. Jadi karena itu, kita akan membicarakan satu tema khas untuk video kali ini, yaitu membangun rumah tangga di atas fondasi Kristus. Tapi sebelum itu, banyak pasangan yang berhabisan mengumpul uang sebanyaknya only for one day, yaitu wedding day mereka. Hanya sedikit pasangan yang benar-benar mempersiapkan diri untuk menjalani bahtera pernikahan yang menyita waktu seumur hidup. Sahabat terkasih, mari kita sama-sama belajar. Ada 3 bahagian yang sangat penting di dalam mendirikan sebuah rumah tangga yang mempraktikkan nilai-nilai kebenaran. Bahagian pertama yaitu fondasi Kristus. Meletakkan Kristus sebagai dasar pernikahan. Efesus 5 ayat 25-27 mengatakan, agar para suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Perintah penting ini harus dipraktikkan di dalam sebuah pernikahan. Jika Kristus sebagai fondasi, maka kasih tidak hanya bergantung pada suasana hati. Pengampunan juga tidak harus ditunda-tunda dan tidak bersyarat. Begitu juga komunikasi tidak akan dikuasai oleh emosi, serta semua keputusan keluarga diarah oleh firman Tuhan. Bahagian kedua yaitu nilai praktikal, di mana di dalam kebenaran Tuhan ada nilai-nilai yang perlu dipraktikkan oleh pasangan yang sudah mendirikan rumah tangga mereka. Rumah tangga yang dibangun di atas Kristus bukan rumah tangga yang bebas badai, tetapi rumah yang tahan badai. Seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 24, rumah yang didirikan di atas badai, di atas batu, yaitu simbolik pada Yesus, dapat bertahan melewati badai dan taufan. Rahasianya karena pasangan menjadi pendengar dan pelaku firman. Jadi nilai yang benar seperti kasih tanpa syarat itu terus dipraktikkan oleh pasangan yang sudah bernikah, di mana mereka belajar untuk mengampuni dan menerima kelemahan masing-masing. 2 orang yang menikah pasti datang dengan latar belakang, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda. Itu wajar. Yang penting bukan tidak pernah berbeda, tetapi bagaimana perbedaan itu diterima tanpa saling melukai. Pengampunan adalah minyak yang menjaga relasi tetap harmoni. Ingat, saling mengampuni dan belajar menerima kelemahan pasangan dengan hati yang lapang, tanpa banyak soal, bahkan siap untuk memahami dan menerima. Nilai yang benar yang kedua adalah adanya komunikasi terbuka, di mana di dalam hal ini pasangan berkesempatan untuk telus ataupun transparent.
Karena dalam hal komunikasi terbuka, ia adalah hal yang penting dalam hubungan perkawinan, karena ia merupakan tindakan penyatuan jiwa pasangan tersebut. Di dalam segala hal, baik hal ringan dan berat, luahkan dengan terbuka, jujur, dan tulus. Momen-momen begini kedua-duanya harus saling mendengar dengan hati, karena momen ini mengasah kepekaan dan memperdalamkan pengenalan dalam hubungan suami istri. Kadang-kadang pasangan kita tidak butuh solusi dulu, tetapi hanya membutuhkan untuk difahami terlebih dahulu. Nilai praktikal yang ketiga adalah melayani bersama. Di dalam pernikahan, kesepakatan untuk melayani bersama-sama adalah hal yang sangat indah. Karena lewat keterlibatan di dalam pelayanan gereja, mereka dapat bertumbuh bersama-sama. Karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan, seperti dalam Kolose 3 ayat 14. Iman mereka terus dihidupi di rumah dan menghadirkan Tuhan lewat tindakan kerohanian dengan setia dan konsisten, seperti berdoa bersama, membaca, merenung, dan memperkatakan firman, saling memberkati sebelum turun ke kantor, dan menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada satu sama lain. Tindakan beginilah yang akan menjadikan hubungan kasih semakin dalam dan kuat, bahkan semakin mengeratkan kesatuan roh suami istri untuk mengalami kuasa pernikahan perjanjian. Bahagian yang ketiga adalah waktu cabaran dan harapan. Dalam Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sebagai satu pasangan yang baru bernikah, kita akui pasangan sering mengalami banyak persoalan. Umpamanya, apakah jenis-jenis cabaran yang akan dialami di dalam pernikahan? Perasaan selalunya berbaur. Namun apabila Kristus dijadikan fondasi dalam pernikahan ini, mari tujukan mata iman kepadanya. Dalam setiap persoalan, dalam janjinya ada kekuatan dan hikmat. Ya, cabaran mungkin timbul sewaktu perbedaan muncul. Nah, momen itu ingatlah, jangan lekas marah, jangan cepat menyimpulkan, jangan juga cepat menyerah, tapi sebaliknya, ajukan pertanyaan yang lembut. Umpama, apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan? Apa yang bisa kita doakan bersama? Atau bagaimana kita mengambil keputusan ini dengan bijaksana? Rumah tangga yang matang bukan yang tidak pernah berbeda pendapat, tetapi yang tahu cara menyelesaikan perbedaan dengan kasih. Sahabat-sahabat yang terkasih, membangun rumah tangga di atas fondasi Kristus adalah keputusan yang terbaik. Karena saat Kristus menjadi pusat, kasih menjadi lebih dalam, pengharapan menjadi lebih kuat, dan perjalanan menjadi lebih bermakna. Teruslah berjalan bersama, saling menopang, saling menguatkan, dan tetap berakar di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan yang memulai pernikahan kalian, Dia juga sanggup memelihara dan menyempurnakannya. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kalian menjadi rumah yang penuh damai, penuh sukacita, penuh doa, dan penuh hadirat Kristus. Mari kita berdoa sejenak.
Ya Tuhan, berkatilah setiap pasangan muda yang menonton video ini. Runtuhkanlah ego, penuhilah rumah tangga mereka dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadikanlah Kristus sebagai batu penjuru dalam perkawinan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kiranya rumah tanggamu menjadi saksi kasih Kristus di dunia. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati